Tuh. Coba dijelaskan. Terima kasih. Saya bingung jawabnya, Pak Erben, Pak Penginjil, teman-teman, pertanyaan Pak Dani ini. Iya, nggak bisa dijawab. Jelas. Udah, iya. udah dijelaskan. Nanti kalau kita tanya ke kitabnya dengan pertanyaan yang sama, nggak bisa juga dijawab dia. Enggak, saya hanya bertanya aja, mau dia boleh, tidak juga nggak masalah. Kenapa? Ada memang pemikiran saya yang mengganjal. Bumi yang kita injak ini, yang apakah itu yang dimaksud? Nah, kalau Islam kan jelas, dunia itu mencakupi langit dan bumi beserta isinya. Itu namanya dunia. Itu beda antara dunia dengan bumi. Jelas sekali. Nah, itu jelas berbeda. Pemahaman, pemikiran yang tajam itu bisa membedakan antara dunia dan bumi. Dengan cakrawala, dengan langit, itu memiliki perbedaan. Tidak bisa disama-samakan. Bukan satu kesatuan dia. Nah, makanya supaya dapat berkembang dalam berpikir, melepaskan diri daripada dogma dan doktrin tadi, coba kita memiliki pemikiran bebas di dalam berdialektika. Kan, dikembangkan. Oke Pak Dani, pertanyaannya udah luar biasa. Jawab sendiri aja ya Pak Dani ya. Kakak mau nanya, Kak. Oke, silakan bro, silakan. Mau nanya itu, Kak. Ya, monggo. Kalau di gereja-gereja itu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Apakah itu gambaran Tuhan? Bukan. Ataukah apa itu, Kak? Itu hanya ikon-ikon aja bro di dalam. Kenapa perlu ikon-ikon itu, yaitu berkaitan dengan seni, berkaitan dengan budaya aja itu. Iya, jadi tapi itu bukan Tuhan itu. Iya, saya bukan nanya. Iya, saya tahu itu patung. Maksudnya itu gambarannya Tuhan Yesus itu kayak gitu dulunya apa gimana gitu loh, Pak? Nggak ada yang tahu wajah Yesus kayak gimana, bro. Tetapi kenapa ada gambar-gambar itu? Itu berdasarkan kemampuan seni orang ketika mempelajari Alkitab. Maka dia ingin menggambarkan Yesus itu berdasarkan karakter-karakter dan perbuatan-perbuatan Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Tetapi sejatinya wajah Yesus itu tidak ada kita yang tahu persis. Kenapa nggak ada yang tahu? Orang dulu di zaman Yesus belum ada kamera, belum ada kamera. Kecuali kalau ada kamera dulu, foto-foto dulu. Ayo, 5 roti ikan, foto, dibagi-bagi. Itu aja bro, jadi nggak usah pusing ya. Kenapa Tuhan Yesus itu muncul ke bumi diwujudkan sebagai manusia? Kirain saya itu gambarannya itu Yesus. Mukanya muka itu kayak gitu. Coba ada tadi kami baca itu Galatia 4 ayat 4 itu bagus ayatnya ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya artinya firman, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi itu kehendak Allah dan waktu Allah untuk menyatakan keselamatan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau wujud fisik Yesus wajahnya seperti apa, jujur kita tidak tahu. Tidak ada kita tahu kayak gimana. Makanya nanti kalau lihat gambar Yesus kan ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang kayak artis. Itu berdasarkan imajinasi orang dalam menggambarkan. Itu sah-sah saja. Yang pasti gambar itu tidak boleh dipuja, disanjung, tidak boleh dianggap itulah Yesus itu sendiri, enggak. Itu hanya sebagai ikon. Gambar-gambar saja bro. Berarti nggak boleh disembah itu ya? Iya, kita nggak menyembah patung, kita nggak menyembah gambar, itu ikon aja. Nah terus
kedua nih, bedanya di salib itu ada patungnya, sama di salib polos itu apa, Bang? Sama aja sebenarnya, satu salib. Kalau satu kenapa tidak ada patungnya ya? Karena Yesus sudah bangkit ke surga, nggak di tiang salib lagi katanya. Jadi filosofinya di situ. Kalau ada patungnya itu mengingatkan akan peristiwa penyaliban. Kalau sudah tidak ada salib lagi mengingatkan bahwa Yesus sudah bangkit naik ke surga. Hanya perbedaan filosofi di dalam buat patung itu apa itu aja, buat salibnya itu. Oke, terima kasih. Iya. Makasih ya Bang-abang. Oke, thank you bro. Oke, yang berikut siapa lagi? Lanjutin dari pertanyaan abang yang tadi, itu kan kalau nggak salah dengar, saya pernah dengar jangan membuat patung di mana coba, di darat, di laut. Kejadian itu apa? Gimana, Keluaran 20, keluaran 20 iya. bro. Mungkin Bang Erben bisa jelaskan. Coba ada ya. Ya nggak boleh buat patung untuk disembah. Untuk dianggap itu sebagai sang pencipta nggak boleh. Tapi kalau patung dibuat untuk ini ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir ke tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Jadi penegasannya di sini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maka kita nggak boleh sujud dalam esensi ibadah kepada patung. Jadi patung-patung itu hanya ikon aja. Di gereja saya pun nggak ada itu. Tapi kalaupun ada gereja tertentu yang memakai ikon itu, maknanya itu ikon. Ibaratnya ketika orang melihat ikon itu, di dalam ikon itu ada pesan-pesan yang sangat bernilai, pesan-pesan yang sangat bermakna di situ, Pak. Pak, kalau batu buangan tukang-tukang boleh Pak ya disembah Pak ya? Apa? Batu buangan tukang-tukang yang jadi batu penjuru. Loh, batu buangan yang dibuang itu bukan begitu penjelasannya. Makanya baca semuanya dong. Iya Pak, seperti Yesus Kristus adalah batu. Artinya apa? Orang menganggap dia seperti tak berguna. Tetapi sesungguhnya dialah batu penjuru. Baca aja. Jadi maknanya itu nggak kayak gitu. Baca kalian itu, bacanya kan suka sepotong kalian. Bukan, Makanya selalu salah. 2 nomor 45 itu Pak ya. Bukan hanya di situ, di Korintus pun ada itu batu. Ada. Yesus Kristus batu penjuru toh. Lihat ya. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini kan? Yesus batu penjuru Pak ya. Oh iyalah, batu penjuru. Batu penjuru itu kan sebuah istilah. Contoh Ya, dalam jadi bangunan, boleh batu kalau penjuru itu kan maknanya dalam. Silakan Pak Dehen. Kalau batu yang diberi hidup, Yesus juga batu yang Ya, diberi sebentar. hidup Pak ya. Ya, yang pasti bukan Pak batu Sulaiman hitam begini. ya. Pak Sulaiman, jadi begini. Jadi Pak Erben sudah menjelaskan tadi. Di situ ya, ketika Brother mengutip itu bermakna nubuatan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu salah satu nubuatan. Kalau Bapak bisa buka ya Pak Sulaiman ya. Kalau nggak salah Mazmur 118 ayat 22. Di situ dikatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu seperti Pak Erben katakan tadi, Yesus seakan-akan di mata orang Israel, di mata orang Yahudi itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak bernilai. Namun itu penggenapan yang Bapak kutip dari Markus 12 ayat 10 ya. Nah di situ firman Tuhan mengatakan, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan yang ajaib di mata Tuhan. Satu ayat lagi bro, saya pertajam, Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Nah di situ firman Tuhan mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Saya ulang ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan.
yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, jadi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini bermakna metafora, figuratif. Bisa juga dikatakan perumpamaan, batu yang disia-siakan, seperti kata Pak Erben tadi. Oh, sama kayak Nah, batu jadi yang sangat diberi jelas hidup, Pak. sekali. Ya, sama kayak batu yang diberi hidup, Gimana, Pak. Bro? Sama kayak batu yang diberi hidup, Pak. Yesus itu, Pak. 1 Petrus 2:4-5, Pak. Ayat 4 dan 5. Jadi begini, Bro, brother, memaknai Alkitab ini ada dua cara, Bro. Ada secara tertulis atau literally, ada juga secara figuratif dan metafora. Nah, ketika brother mengutip batu yang dibuang oleh tukang bangunan ini bermakna metafora. Di situ batu penjuru artinya itu batu yang sangat berharga, bernilai, bahkan tak ternilai. Itu disia-siakan oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan ini adalah orang Yahudi, orang Israel, itu maknanya. Ya, poinnya nubuatan, Pak, ya. Nubuatan kan. Ya. Ada kiasan perumpamaan. Oke, nah brother nangkap ya. Nah, yang saya tanya, ini ayat kiasan atau bukan, Pak? Ya, Atau nubuatan juga bukan ini di 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 itu, Pak? Yesus adalah batu yang diberi hidup. Coba Bapak jelaskan biar saya. Mana ada batu yang diberi hidup lagi? Itu baca, Itu ayatnya Pak. di mana? 1 Petrus 2 ayat 4 ayat 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tidak ada seperti kalimatmu tadi. Jadi gini, Pak. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Ya, itu nubuatan. Dikatakan Yesus adalah batu penjuru, Pak Erben. Artinya apa? Yesus adalah bait Allah yang hidup. Karena bait suci itu sudah dihancurkan. Bait suci Salomo itu sudah dihancurkan. Ya, maka Yesus itu adalah batu penjuru dari bait Allah yang hidup itu. Itu sesuai dengan ayat tadi, Pak Erben. Silakan, Pak. Iya. Kalau Bacanya Yesus harus dibilang mengerti. Gunung Batu itu gimana ceritanya itu, Pak? Iya, gunung batu, Yesus juga gunung batu, betul. Tapi itu bukan makna letterlet. Perumpamaan Jadi juga itu. di dalam Alkitab itu ada banyak bentuk perumpamaan, bentuk cerita, bentuk Seperti batu karang puisi. Yesus, Pak, ya? Lu Yesus batu karang, tapi bukan batu karang seperti yang di tepi pantai. Yesus batu karang itu berbicara Batu Yesus karang itu kokoh. ya, batu karang Tidak. itu berbicara tentang Petrus, para rasul. Kalau batu penjuru itu bicara tentang Yesus, dibedakan dalam Berarti Alkitab. banyak juga, Pak, ya, perumpamaan Batu Yesus itu ini dibilang artinya batu, adalah Pak, ya? apa? Sebagai tumpuan yang kokoh, yang tidak gampang hancur, yang tidak gampang rubuh kalau di atasnya ada bangunan. Yesus adalah batu penjuru di mana apa? Kerajaan Allah, ya, bait Allah itu berdiri di atasnya sebagai bangunan kokoh untuk umat yang percaya. Bangunan kokoh apa? Bangunan keselamatan. Begitu Pak, cara boleh izin cara lagi nggak, Pak, bereksigesis. panggil Jadi jangan biar saya dikatakan dapat batu Yesus pikiran. batu pualam yang hitam. Ya, kalau itu literasi maka dipasang batu hitam beneran, disembah-sembah gitu ya, Kita teman-teman naik ya. aja, Pak, batu-batuannya, Pak. Kita ini aja, Pak, izin Pak Erben. Blackstone ya, Pak. Ini batu Penyidik, hitam Pak. disembah. Blackstone. Memaknai batu hitam itu disembah, Yesus itu batu, ya makanya ada batu yang disembah-sembah gitu loh. Iya, kita neng aja dulu batu-batuan itu. Kayaknya batu-batuan itu cocok buat bangun rumah, Pak. Ini, Pak, saya mau nanya, Pak, otoritas tertinggi yang lebih berkuasa di sini nih Allah Bapa atau Yesus Kristus, Pak? Tolong pencerahannya. Allah Bapa menyatakan kekuasaannya melalui Yesus Kristus. Jadi kuasa Allah itu transenden, dinyatakan dia imanen melalui Kristus Yesus.
Jadi tidak ada yang lebih kuasa dan yang tidak berkuasa. Karena seluruh apa yang dinyatakan Yesus itu wujud nyata dari kuasa Bapa. Kita mengenal kuasa Bapa itu melalui firman-Nya. Kalau Yesus lebih berkuasa, Pak, di Yohanes 5:30. Mana ada dikatakan Yesus lebih berkuasa? Bibir kau. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Artinya apa? Seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa. Ya berarti yang lebih berkuasa Allah Bapa. Tidak ada yang lebih berkuasa. Pak. Jangan berarti, jangan menyimpulkan sebuah jawaban. Udah dibilang Bapa yang transenden menyatakan kuasanya melalui inkarnasi firman. Kau ngerti nggak? Kalau kamu nggak mau diskusi, bagus. Kamu diturun. Kamu diskusi yang bagus dong. Ini aja ngasih. Nggak ada yang lebih berkuasa. Kamu ngomong sendiri. Yang lebih berkuasa itu Allah Bapa. Kalau lebih kuasa, lebih kuasa sih. Nggak ada. Allah Bapa menyatakan kuasanya melalui Yesus Kristus. Kan udah kita bilang. Allah Bapa itu kan tidak terlihat, tidak terhampiri, tak terjangkau, tak terpahami. Dia menyatakan kuasanya melalui Yesus Kristus. Karena kuasa firman yang menjadi manusia adalah kuasanya Allah Bapa. Jadi satu kekuasaan. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa. Saya luruskan, Yesus ini bertuhan. Bagaimana kau meluruskan ajaran orang? Weh, lato-lato juga kau. Ini bertuhan. Udah, kau turun aja lah. Kamu turun, kamu tuh. Apa kamu itu meluruskan ajaran orang? Meluruskan ajaran orang, enak aja loh. Udah dibilang, Allah Bapa itu transenden. Menyatakan kuasanya melalui di dalam Yesus Kristus. Jadi kuasa Yesus adalah kuasa yang sama dengan Bapa itu. Karena Yesus adalah firman-Nya, firman-Nya tidak terpisah. Tidak berbeda dengan Bapa itu, hakikatnya sama. Kurang ajar sekali bilang meluruskan tadi Pak Erben. Lato-lato bener itu, mau meluruskan ajaran orang. Meluruskan, enak aja gundulmu. Gundul, kamu ditanya akidahnya sendiri nggak bisa dia. Nanti kalau kita, aku luruskan kamu. Ya gimana? Oke Bang Erben, lanjut Bang Erben ya. Jadi kalau untuk posisi sekarang, ya, untuk posisi Bang Erben, jadi untuk posisi sekarang ini tuh kan Yesus sudah terangkat ke atas kan. Nah itu posisinya tuh udah menyatu dengan Allah Bapa atau masih terpisah antara Bapa, Roh Kudus dan Yesus? Aduh, ini pertanyaannya bagus, nggak apa-apa. Pertanyaan bagus. Ketika Yesus naik ke surga, dia tetaplah manusia yang inkarnasi firman Allah. Yesus tidak berubah menjadi firman dan tidak berubah menjadi Allah Bapa. Tetapi Yesus adalah Yesus yang sempurna di dalam hakikat kemanusiaan. Namun dia sebagai manusia dalam keberadaan yang mulia. Jadi tubuh kemuliaannya itu harus pasti. Jadi ketika Yesus ke surga, dia sebagai Yesus. Terus nanti yang di surga itu yang punya otoritas atas surga itu Tuhan Bapa atau Yesus? Allah Bapa ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya bagus banget kalian ini. Allah Bapa itu transenden, tak terhampiri, dan selamanya dia transenden, selamanya tak terhampiri, selamanya tak terjangkau oleh pikiran, oleh ilmu, oleh akal manusia. Jadi nanti di surga itu kita akan tetap melihat Allah Bapa yang menyatakan diri, menyatakan kuasanya dalam Yesus. Jadi yang kita lihat Yesus, tetapi otoritas dan kuasa Yesus itulah adalah dari Bapa itu sendiri. Kita nggak berjumpa dengan Allah Bapa itu, dia ada di dalam hakikatnya yang transenden. Yang kita jumpa nanti ya Yesus Kristus, sang inkarnasi firman. Berarti punya dua ini ya, maksudnya jadi dua pribadi. Udah dibilang Allah Bapa transenden, dua lagi. Emang sesuatu yang transenden bisa kau hitung?
Heran juga aku kalian. Transenden itu tak terlihat, tak terpikirkan, tak terpahami, tak terselami. Dia ada di dalam kemahaan. Ini pertanyaan saya yang mau menyambung nih dari. Dengar dulu. Jadi nggak ada bicara dua. Karena Allah Bapa itu ada dalam hakikat yang transenden, yang maha kuasa. Itu yang harus kalian pahami. Oke. Boleh saya nanya berarti? Ini pertanyaannya nggak nyambung sih, rada nyambung. Pertanyaan saya gini, Kristen itu kan percaya bahwa Allah yang disembah itu sama dengan Allah yang orang Yahudi sembah. Sementara orang Yahudi itu mempercayai bahwa Allah itu tidak melakukan reinkarnasi melalui firman-Nya menjadi memang nggak ada reinkarnasi di dalam ajaran Kristen. Tapi Bapak tadi bilang kan Yesus itu inkarnasi beda dengan reinkarnasi. Yahudi tidak percaya nafsunya bertanya, nggak langsung mendengar sih. Makanya kalau kurang memori bawa catatan. Kan udah saya bilang premi. Nafsu kamu nafsu bertanya bukan nafsu mendengar. Kristen selalu mengklaim kalau dia itu Tuhannya sama dengan orang Israel. Allah yang disembah orang Yahudi dengan Allah yang disembah orang Kristen itu sama. Yaitu Adonai Elohim yang maha kuasa, yang memiliki firman, yang memiliki roh. Perbedaan Kristen dengan Yahudi TikTok adalah orang Kristen percaya kepada Allah yang firman-Nya inkarnasi menjadi manusia. Orang Yahudi belum menerima bahwa Allah Adonai Elohim firman-Nya inkarnasi jadi manusia. Bedanya di situ aja. Orang Yahudi tidak percaya, Yahudi Mesianik percaya, para murid Yahudi Yesus Mesianik percaya. Yahudi TikTok yang nggak percaya. Tapi saya udah riset banyak kok yang nggak. Riset apa kamu? Tolak coba hasil risetmu tunjukkan. Gayamu bilang riset. Riset, gundul. Apa kamu? Dokter tapi juga kagak, profesor bukan riset lu. Israel. Apa ukurannya kamu riset? Coba risetmu tunjukkan dulu. Risetmu mana riset? Coba tunjukkan dulu. Coba risetmu mana tunjukkan. Coba buka open cam mana riset? Penginjil TikTok. Gantian loh. Bukan hasil risetmu mana? Tunjukkan. Mana tunjukkan dong, tunjukkan. Mau saya jawab di situ ngomong terus. Ya, tunjukkan dulu. Dibuka open cam. Udah kasih kau di kolom besar. Bang Erben, kudusnya penginjil TikTok tahan dulu. Diam dong kamu. Udah, tunjukkan hasil risetmu. Kalau enggak saya turunkan kamu karena kamu takia. Salah satu. Mana risetmu? Tunjukkan dong risetnya dong. Mana risetmu? Wih, penelitian coba. Hasil risetmu, penelitianmu tunjukkan dulu. Salah satu hasil risetnya. Oke, kalau begitu kamu turun ya. Oke, kamu turun. Kalau memang Yahudi sudah. Oke. Kamu turunkan. Datamu tunjukkan. Bawa open cammu dulu, open cam tunjukkan salah mana. Satu hasil riset itu adalah masih yang mana risetmu mana? Tolak ukurnya apa risetmu itu? Oke, turun. Riset nggak ada data. Bukan riset namanya itu. Bibir namanya itu. Aku tunjukkan, aku kasih kau di kolom besar, kau tunjukkan hasil riset. Menolak Yesus ya. Yahudi mula-mula itu orang-orang Yahudi, para murid Yesus orang Yahudi. Nah, para jemaatnya para rasul siapa? 3.000 orang. Jemaatnya Petrus orang Yahudi. Bahkan Rasul Paulus ya mempunyai jemaat orang-orang goyim di luar Yahudi. Jadi jangan salah. Orang-orang yang tidak menerima Yesus itulah orang-orang Yahudi di abad ke-10. Orang Yahudi rabbinik. Tapi orang Mesianik menerima Tuhan Yesus. Jadi tidak semua orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus. Inkarnasi firman menjadi manusia. Ini jadi orang-orang RT6 itu taunya Yahudi menolak, tapi dia tidak tahu. Yahudi mana yang menolak? Itu yang harus kamu tahu. Ya. Jangan bilang riset, ditanya risetnya apa. Ya. Riset itu kalau dia doktor riset, dia profesor dia riset.
profesor untuk menciptakan apa ilmu baru, namanya harus ada riset. Bahasa saja nggak pecus. Riset. Apa riset? Membaca aja paling-paling juga 1 lembar 2 lembar. Riset Pak Eben. Kalau Iya, jangan bicara riset kalau nggak ada data. Itu riset itu udah bahasa ini, itu bahasa tinggi. Saya turunkan karena modalnya takia. Kalau memang ada data risetmu tunjukkan. riset contohnya dia datang ke orang Yahudi, narasumber siapa ya yang berbicara, ya sejarawan siapa yang berbicara, tokoh-tokoh Yahudi siapa yang dia report. Itu namanya riset. Ya, tulisannya diakomodasi, tulisannya dibikin pendahuluan oleh siapa orang Yahudi, itu riset namanya. Nanti bedah buku. Lulusan SMA aja ini nyodok riset. Halo. Oke, Shalom, lanjut. Ada mau bertanya? Halo. Saya mau tanya, Pak Erben. Apa Muslim atau Kristen Pak Luki? Pak Luki Kristen apa Muslim? Kristen ya Pak, Kristen kalau Pak Luki. Pak Luki Kristen ya? Iya Kristen ya. Silakan Pak Luki. Pak Niki, salam Pak Niki. Salam Pak. Mau belajar ini Pak, mau tanya. Ya Pak Luki boleh bertanya, tapi yang ini ya Pak ya. Bukan, kalau Anda sudah ngomong riset, minta datanya nggak ada ya saya turunkan dong, itu kan bohong. Emang kita mau dengar takia? Riset itu ada stepnya. Itu bagaimana penelitian. Kamu menganalisa, kamu mencari Sudah data. ada survei, sudah ada apa macam semua. Iya, mencari data survei ke lapangan gitu ya, namanya itu riset. Ya, Ini riset modal bibir ya. Pergilah kau ke apa tahun sana, berapa dari mulai Yesus mulai mengajar ya, berapa orang yang percaya, orang yang menolak, rabi siapa saja, imam-imam besar siapa yang menolak, siapa yang menerima, jumlahnya berapa, ya, terus daerahnya daerah di mana, ya sekte apa, Yahudi apa. Sekarang banyak Yahudi Rabbinik, Kabbalah, Yahudi Rabbinik, banyak. Jadi yang mana yang menolak, yang menerima, itu harus tahu. Itu namanya riset selangkangan mungkin. Shalom. Oke, saya beri kesempatan kepada Luki ya. Bicara, silakan, mau tanya apa? Ya, saya mau tanya mengenai Melkisedek itu loh, yang tidak berawal dan tidak berakhir, tidak bersilsilah. Itu kan kata orang sering ditanyakan, itu kan dia lebih hebat dari Yesus katanya. Coba Enggak, kamu bicara bahwa Melkisedek lebih hebat dari Yesus, itu dari mana? Kamu tahu nggak? Ada percaya itu? Iya kan, banyak ada orang nanya gitu. Pernahkah membaca tentang Melkisedek? Justru itu makanya saya tanya Pak. Enggak, Anda sudah baca belum? Ya makanya saya nggak tahu, makanya saya tanya sekarang. Aku tanyanya bukan nggak tahu, Bapak sudah baca belum? Tentang imam besar Melkisedek itu tahu nggak? Bapak sudah baca belum? Orang Kristen, Bapak Kristen katanya. Terus iya, ada orang menyatakan bahwa Melkisedek lebih besar dari Yesus. Anda sudah baca belum? Justru itu belum saya baca, maka saya tanya sekarang. Kan semalam itu. Terus kalau belum baca, Anda menerima informasi itu telan-telan mentah gitu. Orang Kristen itu harus sedikit ya. Kalau ada orang sih Bapak ini kan yang bernarasi, saya bilang saya tanya karena saya nggak tahu, maka saya tanya. Boleh bertanya Pak, paling tidak saya bilang, Bapak harus punya narasi. Dari awal kan saya belajar gitu loh. Bapak harus mempunyai asumsi dasar tentang pertanyaan Bapak. Minimal Bapak baca dulu tentang Melkisedek. Pak, Melkisedek dalam Alkitab seperti ini, bukan kata orang. Loh, Anda orang Kristen kok bicara kata orang?
Gini Anda itu Pak, kan harus dibaca Pak. Kata orang begini, tapi saya baca seperti ini. Apa maksudnya? Itu namanya orang Kristen cerdas. Kalau Anda pemalas membaca Alkitab, maka Anda harus pertanyaannya kayak orang Muslim. Bukan. Saya tegas ini ya. Saya hari ini tegas nih. Saya mengajak orang-orang Kristen cerdas dalam bertanya maupun menjawab. Ya. Justru itu kan Bapak lebih cerdas, maka saya tanya. Bukan kan tinggal begitu Pak, aja. saya mengajak Anda itu pinter sebagai orang Kristen. Loh, ketika itu ada orang Islam pintar, maka misalnya saya orang tanya. RT6 menyatakan bahwa Melkisedek lebih besar dari Yesus, kamu cek dulu, benarkah kata orang itu. Setelah kamu cek, kamu tetap nggak ngerti, baru kamu tanya, Pak, Alkitab menyatakan seperti ini, kamu baca ayatnya. Baru kamu tanyakan di frase ini menyatakan seperti ini, maksudnya apa, Pak? Bapak ini gimana sih, kan saya bilang saya belajar dari awal kan udah saya bilang mau belajar, maka saya tanya. Belajarnya tapi Anda tidak punya modal untuk belajar karena Anda tidak membaca. Gimana sih kok dibolak-balik? Oke, saya paling nggak suka kalau ada orang Kristen bertanya seperti orang RT 6. Ya. Bukan saya bilang dulu ayat Alkitabnya tentang Melkisedek itu seperti apa, ya. Melkisedek itu imam besar. Itu dari mana, bagaimana, hubungannya dengan Abraham apa misalnya. Gimana sih kok semua orang bertanya disikat habis? Kan saya bilang dari awal kan saya mau belajar. Botol kamu, orang Kristen tanyanya begitu. Bukan modelnya. Pak, saya bilang dari awal tadi itu saya bilang mau belajar. Bisa nggak penjelasan itu gitu? Kok saya diserang kayak gini sih? Iya Pak Luki, gini Pak Luki. Gini Pak Luki, sejauh Pak Luki yang tahu di dalam Alkitab, saya pelan-pelan supaya belajar bareng gitu loh. Sejauh Pak Luki tahu di dalam Alkitab Melkisedek itu seperti apa gambarannya gitu loh. Justru itu saya nggak tahu, maka saya tanya gitu loh. Kok saya diserang sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu gitu loh Pak Luki. Belum pernah membaca. Tidak belajar Alkitab, tidak membaca Alkitab. Saya tidak suka. Sebelum saya tanya tadi kan udah saya bilang saya mau belajar. Bang Injil TikTok. Mana sih? Ya. Buka komal aja bro. Aku udah cukup nanti aja lagi karena ada kerjaan ini, ada pelayanan. Ya, jadi maaf.